Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, akses jalan menuju kantor desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terbelah akibat longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Akses jalan menuju desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten longsor akibat diguyur hujan deras pada Selasa sore. Longsoran membuat seluruh jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Selain itu, longsoran juga menutup aliran sungai yang berada di dekatnya. Menurut keterangan warga, hujan deras mengguyur sejak Senin siang ini mengakibatkan jalan sepanjang 20 meter itu longsor. Ini akses jalan dari Bogor ya, terus ke BSD bisa, terlanjut ke Jakarta juga bisa. Jadi kalau diputus ini agak susah emang, harus secepatnya lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap pemerintah setempat agar secepatnya bisa memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, belasan kali melancarkan aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Dua pelaku spesialis pecah kaca mobil diringkus oleh Unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai warga. Rekaman video yang memperlihatkan sejumlah kendaraan roda 4 yang menjadi korban pecah kaca di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh barang berharga seperti ponsel, laptop, dan uang tunai di dalam mobil raib digasak pelaku. Dari hasil penyelidikan, tim Buser Polsek Durensawit meringkus dua pelaku di Jalan Raya Kalimalang. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melancarkan aksi pecah kaca hingga belasan kali di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Dalam aksinya, mereka berboncengan sepeda motor dan salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online layaknya seperti driver dan penumpang supaya tidak dicurigai oleh warga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 tujuan Sentani, Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Akibat insiden ini ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Hujan deras yang disertai angin kencang di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta membuat puluhan rumah porak-poranda. Sementara di Tangerang, Banten akibat hujan deras sejak siang hingga sore hari ini, ruas jalan Ceger Raya terendam banjir hingga setinggi 30 cm. Kepanikan terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda Padukahan, Gatak, Sumber Agung, Muyodan, Sleman, Yogyakarta. Kuatnya tiupan angin yang disertai hujan deras membuat warga ketakutan hingga menangis. Akibat kejadian ini, sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa rumah milik warga, serta salah satu bangunan pendopo rumah makan rata dengan tanah. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Sleman, kejadian angin kencang di Kabupaten Sleman terjadi di puluhan titik. Hujan deras dengan intensitas yang lama juga terjadi di wilayah Tangerang, Banten dan mengakibatkan ruas jalan Ceger Raya, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 30 cm. Buruknya sistem drainase membuat sejumlah pengendara roda 2 mogok. Bahkan seorang pengendara roda 2 terjatuh saat berusaha menembus banjir. Akibat banjir ini, arus lalu lintas dari Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 1 km. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Tangerang Selatan, Banten, tim liputan melaporkan. Gunung Lotobi lagi-lagi kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dan teramati 3 kali erupsi, warga diminta waspada. Sementara di Jayapura, Papua, pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat.
Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter. Aliran lava ke arah timur laut sejauh kurang lebih 4.000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Sementara itu pihak Polda Metro Jaya membeberkan peran 3 orang tersangka yang terlibat kasus perjudian online di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Sejauh ini polisi telah menetapkan 15 orang tersangka, 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyidik kasus perjudian online yang menetapkan 15 orang tersangka. 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam keterangan resminya, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya menjelaskan tentang peran 3 orang tersangka berinisial AK, AJ, dan A merupakan warga sipil. Mereka bekerja sebagai tim yang menentukan situs judi online milik bandar yang bisa diajak kerjasama dengan menyetorkan sejumlah uang untuk tidak diblokir. Sementara, tersangka AK pernah mengikuti seleksi calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komdigi pada tahun 2023, namun dinyatakan tidak lolos. Namun ironisnya, justru tersangka AK malah dipekerjakan untuk kewenangan pemblokiran situs judi online di Kementerian Komdigi. Faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Rukorose Gade 5, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan kantor Kementerian Komdigi di Jakarta. Hasilnya, 12 tersangka pegawai Komdigi telah menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Dari keuntungan situs judi online itu, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Masih seputar judi online pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid telah memecat 11 pegawainya yang kini ditangkap polisi akibat kasus judi online. Kementerian Komdigi kini juga gencar memblokir puluhan ribu situs judi online setiap harinya. Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan itu dalam rapat kerja perdana Komisi 1 DPR RI di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Mutia mengungkapkan pihaknya telah menonaktifkan 11 pegawai yang ditangkap polisi akibat terjerat kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judol atau judi online. Meski begitu, Mutia belum mengetahui identitas lengkap para pegawainya yang tersandung kasus judol. Menurut Mutia, jabatan hingga data lain dari oknum-oknum yang terlibat hanya diketahui oleh pihak kepolisian. Mantan presenter televisi ini juga membantah pegawai eselon 1 dan eselon 2 di kementeriannya ada yang terlibat kasus judol. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan dan penyidikan dalam kasus judol yang melibatkan internal Kementerian Komdigi. Situasi tersebut diakui Mutia membuat kementeriannya saat ini dalam situasi mencekam. Pengembangan penyidikan itu hasil koordinasi akhir saya dengan Kapolri. Pengembangan penyidikan itu memang masih memungkinkan. Jadi kita nggak bisa sampaikan bahwa ini akan berhenti di mana, akan berapa lama. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami, berapa lama yang diperlukan. Intinya kami harus siap saja karena sampai saat ini juga kita tidak tahu ini akan seluas dan sejauh mana. Sementara itu dalam siaran pers yang dikeluarkan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Direktorat Pengelolaan Media kemarin menyebutkan 227.000 lebih konten terkait judol telah diblokir. Bila dihitung rata-rata Kementerian Komdigi menghapus 14.000 lebih konten judol setiap harinya. Angka ini tentunya cukup besar, namun bila melihat skala pengendalian konten yang multi-platform, maka kami harus terus melakukan kerja keras dan kerja bersama dalam penindakan dan pencegahan agar masyarakat tidak terpapar oleh konten judi online. Pramu menambahkan, penindakan ini bukan hanya soal jumlah dan pelaku,
tetapi juga tentang menjaga masyarakat dari paparan konten yang merusak mental, ekonomi, dan tatanan sosial. Dari Jakarta, Ismalia melaporkan. Sementara itu, tersangka dugaan menggelar kasus Zarof Richard diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Zarof sebelumnya menjadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan menggelar kasus Zarof Richard tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Zarof menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarof ditangkap di Bali karena telah menjadi maklar atau perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Sebelumnya saat menggeledah rumah Zarof, Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai maklar kasus diakui Zarof telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas terhadap putranya. Sementara Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, setelah mengaku tahu istrinya menyuap hakim yang mengadili putranya. Meriska Wijaya, ibu dari terpidana kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya. Meriska hanya terdiam saat digiring penyidik Kejaksaan Agung menuju sel tahanan dengan mengenakan rompi tahanan. Meriska ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Berapa jam tadi? Ya, sekitar 5 jaman. 5 jaman ya. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, terkait kasus ini. Dalam pernyataan sebelumnya, Edward mengaku mengetahui tindakan sang istri yang menyuap hakim yang mengadili kasus putranya. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengungkapkan tersangka menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada LR, kuasa hukum Ronald Tanur, untuk menutupi perkara kasus. Pelimpahan uang ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu dan diketahui oleh suaminya Edward Tanur. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu jumlahnya. Sebelumnya, 5 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanilio, LR kuasa hukum, dan mantan Kepala Balitbank Diklat, Kumdil MA, Charles Richard. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Pra-peradilan ini diajukan melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembong melawan usai dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula. Menurut kuasa hukum, gugatan tersebut dilakukan lantaran penahanan dan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak sesuai aturan dan sewenang-wenang.
Selain itu, ia juga menganggap penahanan terhadap kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan dan tidak ada alasan yang cukup mengkhawatirkan bahwa kliennya akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 ini baru menjerat 2 tersangka. Keduanya adalah Tom Lembong, selaku Menteri Perdagangan 2015-2016, dan Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Dalam perkara ini pada tahun 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok gula kristal putih yang seharusnya bisa dilakukan impor oleh BUMN. Namun menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan swasta untuk impor gula kristal putih. Dari Jakarta, Naura Syafika, Novandui melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus hutang budget UMKM para petani hingga nelayan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para penggiat UMKM, petani, dan nelayan untuk memajukan usahanya kembali. Penggiat UMKM, petani hingga nelayan yang terjerat utang macet kini bisa bernafas lega. Ini karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di Istana Kepresidenan di Jakarta. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang ini dapat membantu para produsen pangan dapat bekerja dengan tenang. Dan segala kebijakan terkait pelaksanaan PP akan diserahkan kepada kementerian terkait. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan hutangnya dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun nominal maksimal pembayaran piutang yang dibayarkan bagi badan usaha senilai Rp500 juta, sementara nilai maksimal untuk individu di angka Rp300 juta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, Dias Triawan melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gudo Putri, Kabupaten Bogor pada Selasa malam. Putra sulung SB Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pertemuan yang dilakukan dua tokoh bangsa ini untuk menjalin silaturahmi. Iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto melaju hendak memasuki area kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apa pembahasan dalam pertemuan Prabowo dan SBY. Sekitar 1 jam mobil iring-iringan Prabowo kembali meninggalkan kediaman SBY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY angkat bicara terkait pertemuan tersebut. AHY mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 SBY adalah pertemuan yang dilakukan dua tokoh bangsa untuk menjalani silaturahmi yang sudah dijalin sejak lama sekaligus berbagi cerita. Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain. Saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini adalah sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua. Sebelumnya Presiden Prabowo pada Minggu malam kemarin juga menyambangi kediaman rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Surakarta.
Setelah berbincang empat mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam secara bersama. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Pertemuan ini mencerminkan hubungan kedekatan antara dua pemimpin bangsa yang terus berkomitmen untuk membangun Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ada cukup banyak agenda Presiden Prabowo Selasa kemarin. Selain melantik Kepala Otorita IKN, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara baru lainnya. Di hari yang sama, Presiden juga menggelar pertemuan terbatas dengan Menko Perekonomian guna membahas lemahnya daya beli masyarakat belakangan ini. Informasi ini kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara baru, mulai dari anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Kepala Otorita IKN, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional siang kemarin di Istana Negara, Jakarta. Wakil Ketua Ekonomi Nasional yang dilantik adalah Maria Elka Pangestu, sedangkan 6 anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik yakni Muhammad Khatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Haryanto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Prabowo juga melantik Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Sementara di lembaga KPU RI, Prabowo melantik Iva Rosita untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2027 menggantikan Hasyim Asyari. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Tanggul Laut di Jakarta Utara. Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal tanggul laut raksasa DKI Jakarta dan menjadi salah satu mega proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. AHY menyebutkan banjirop dan penurunan permukaan tanah merupakan masalah di pesisir Jawa. Setiap tahun terjadi penurunan tanah hingga 10 cm. Untuk itu proyek National Capital Integrated Coastal Development yang sudah dibangun setinggi hampir 5 meter akan menjadi cikal bakal terbangunnya tanggul laut raksasa. Kemarin Presiden RI Prabowo Subianto juga melakukan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga mengungkapkan ada beberapa pembahasan yang dikaji, salah satunya terkait menurunnya konsumsi atau daya beli masyarakat kelas menengah. Erlangga menyebut penurunan konsumsi belanja yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi sejak beberapa periode terakhir. Pemerintah kini tengah mengkaji dan menyiapkan langkah-langkah guna meningkatkan kembali gairah atau daya beli masyarakat dalam waktu dekat. Mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Prabowo memberi target kepada Basuki untuk menyelesaikan pembangunan IKN 3 sampai 4 tahun ke depan. Pelantikan Basuki Hadi Mulyono dilakukan di Istana Negara Jakarta dengan diawali pembacaan keputusan Presiden 151P 2024 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Presiden Prabowo yang diikuti Basuki serta para tokoh yang dilantik. Dengan pelantikan ini, Basuki yang merupakan mantan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi secara resmi akan meneruskan tugas di IKN. Usai menjadi pelaksana tugas sejak Juni 2024 lalu menggantikan Bambang Susantono. Kini telah resmi menjabat Kepala Otorita IKN, Basuki akan tancap gas. Pria yang akrab disapa Pak Bas ini mengungkapkan dirinya mendapat titah dari Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN dan menyelesaikan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan. Yudikatif dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, huniannya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Kalau untuk ekosistem KIPP insya Allah sudah, karena kan tinggal yudikatif dan legislatif, sehingga 3 kamar, eksekutif, yudikatif, legislatif, plus huniannya harus sudah siap. Sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklar pindah semua ke sana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan, Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat juga setara dengan menteri.
Sedangkan hak keuangan dan fasilitas lain bagi kepala IKN diatur dalam Perpres nomor 13 tahun 2023. Dalam bilet itu disebutkan kepala otoritas IKN menerima hak keuangan sebesar Rp172 juta dan dana operasional Rp178 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan kerja bakti bareng bersama warga di Stadion Football Bond Indonesia Jakarta Pusat. Pramono siap jadikan stadion ini menjadi salah satu tempat latihan Persija. Stadion VIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung disambut meriah warga dengan iringan musik saat mendatangi stadion tertua di Jakarta, Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Mas Pram kembali menerima saran dan masukan dari warga untuk menjadi bekal jika terpilih jadi Gubernur Jakarta. Mas Pram juga mengaku siap menjadikan stadion VIJ yang merupakan stadion tertua di Jakarta ini menjadi salah satu tempat latihan Persija. Menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Saya akan menginisiasi untuk 44 kecamatan yang ada Piala Gubernur. Dan kalau itu kompetisinya diadakan secara rutin, itu bisa menjadi tempat untuk rekrutmen para pemain yang akan bermain di Persija. Dalam belusukannya, Mas Pram juga akan mengikuti kerja bakti bareng warga di sekitaran Stadion VIJ. Dari Jakarta, Anissa Septiarani Abdul Roshid melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia resmi mengumumkan jajaran pimpinannya untuk periode 2024-2029. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi Partai Perindo di bawah kepemimpinan baru Angela Tanusudibio. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritano Sudibyo bersama Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menghadiri dan resmi mengumumkan jajaran pimpinan Partai Perindo untuk periode 2024-2029 di Jakarta. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi sekaligus penguatan struktur Partai Perindo di bawah kepemimpinan Angela Tanusudibyo. Jajaran pengurus pusat DPP Partai Perindo yang dilantik diantaranya Andi Muhammad Yuslim Patawari ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Jenderal, Michael Victor Sianipar ditunjuk sebagai Bendahara Umum, Sortarman Saragih diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 1, Ferry Kurnia Rizkiansyah diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 2, Tama Satria Langkun ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 3, Manik Margana Mahendra ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 4, dan Angki Yudhistia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 5. Transformasi ini tentunya harus dimulai dari pusat, dan komitmen kami adalah ini akan kita teruskan sampai ke daerah-daerah. Seperti arahan Ketua MPP Bapak Haritano Sudibyo bahwa organisasi itu harus kuat dan mengakar. Target kami sampai Desember akhir tahun, tugas pertama dari para pimpinan yang ada di sini adalah melengkapi ketua-ketua bidang yang ada di bawahnya dan juga unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Dan kita harus ingat sekali lagi bahwa SDM jangan cuma diperkuat di pusat, bahwa kekuatan suara itu ada di bawah. Ya, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di provinsi, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di kabupaten kota. Dengan adanya kepengurusan baru di tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, diharapkan dapat berkontribusi lebih dan memberikan nilai tambah untuk kemajuan serta fokus untuk membangun cita-cita partai. Tim Liputan iNews melaporkan.